Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan izin terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur teori, yaitu kepada Bapak Insinyur Fatur Rahman SPDMT, yang dimana saya akan mempresentasikan tugas pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Agustian Alparizki dari kelas TI 24C dengan NIM 2416226201214. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai proses manufaktur, mulai dari dasar-dasar manufaktur, proses pengocoran logam, hingga proses lembar logam. Pada slide ini jelaskan mengenai dasar-dasar proses manufaktur modern. Manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui proses fisika ataupun kimia. Material yang digunakan dalam manufaktur terdiri dari logam, keramik, polimer, dan komposit. Kemudian ada beberapa jenis proses manufaktur, yaitu yang pertama casting atau molding untuk pencetakan. Lalu selanjutnya ada forming untuk pembentukan dan material removal untuk pemotongan. Lalu ada assembly untuk perakitan, dan yang terakhir yaitu ada dan heat treatment untuk meningkatkan sifat material. Semua proses tersebut digunakan sesuai kebutuhan produk yang akan dibuat. Pada slide keempat ini yaitu jenis pola cetakan dan proses pengecoran. Pada slide ini dibahas mengenai jenis pola dan cetakan dalam proses pengecoran logam. Jenis pola terdiri dari solid pattern, split pattern, matte splat, dan cove and rake. Lalu ada jenis cetakan seperti green sand, dye sand mold, dan skin dried mold. Selain itu terdapat beberapa proses pengecoran lain seperti cell molding, vacuum molding, investment casting, dan die casting. Masing-masing metode memiliki kelebihan tersendiri tergantung bentuk produk, tingkat ketelitian, dan jumlah produksi. Slide kelima ini kualitas pengecoran dan cacat produksion. Slide ini menjelaskan tentang cacat yang sering terjadi pada hasil pengecoran. Beberapa cacat umum yaitu yang pertama misran karena logam membeku sebelum cetakan penuh, kolsas yaitu gelembung logam yang terjebak, shrinkage cavity akibat penyusutan logam, microporosity, dan hot tearing. Selain itu ada cacat khusus pengecoran pasir seperti sand blow dan molsip. Untuk mengurangi cacat tersebut, desain produk harus dibuat sesederhana mungkin, menghindari sudut tajam, dan memperhatikan ketebalan material agar hasil cor lebih baik. Pada slide ke-6 ini menjelaskan yaitu jenis tungku peleburan. Pada slide ini dijelaskan jenis-jenis tungku peleburan logam. Yang pertama ada cupola furnace yang biasa digunakan untuk cast iron dengan bahan bakar batu bara. Kemudian direct full fired furnace menggunakan gas atau minyak. Selanjutnya crackable furnace yang umum digunakan untuk logam non-ferrous seperti aluminium dan kuningan. Ada juga electric arc furnace yang menggunakan busur listrik untuk melebur baja. Dan terakhir induction furnace yang bekerja menggunakan induksi elektromagnetik dan dikenal lebih efisien. Pada slide ketujuh ini yaitu mengenai proses lembar logam. Slide ini membahas proses pembentukan lembar logam atau sheet metal forming. Sheet metal memiliki ketebalan sekitar 0,4 sampai 6 mm, sedangkan plat metal lebih dari 6 mm. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu kamar atau cold working. Terdapat 3 proses utama. Yang pertama, cutting atau pemotongan. Selanjutnya yang kedua, bending atau penekukan. Dan yang terakhir ketiga, drawing atau penarikan. Contohnya digunakan pada pembuatan bodi kendaraan, kaleng, dan berbagai komponen industri lainnya.
Next ke slide berikutnya, yaitu operasi pemotongan dan penekukan. Pada slide ini jelaskan operasi pemotongan dan penekukan. Dalam proses pemotongan terdapat beberapa karakteristik permukaan seperti rollover, burnish, fracture, joint, dan bar. Sedangkan pada proses penekukan, bagian luar logam mengalami tarikan dan bagian dalam mengalami tekanan. Setelah proses penekukan selesai, biasanya terjadi spring back, yaitu logam sedikit kembali ke bentuk semula. Karena itu diperlakukan perhitungan yang tepat agar hasil penekukan sesuai desain. Slide berikutnya yaitu operasi tarik dan mesin press. Slide ini menjelaskan proses depth drawing dan komponen mesin press. Depth drawing adalah proses menarikan lembar logam menjadi bentuk seperti tabung atau kotak menggunakan punch dan die. Tahapannya dimulai dari penekanan blank, pembengkokan hingga terbentuk produk akhir. Kemudian mesin press memiliki beberapa komponen seperti flywheel, frame, ram bolster, plate, dan bed. Mesin ini berfungsi memberikan tekanan besar untuk membentuk logam sesuai kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses manufaktur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai penggunaan metode CPM dalam manajemen proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.